Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pertama-tama dan yang utama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir memenuhi undangan dari saya dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 di SMK Negeri 1 Cilengsi. Baik Bapak Ibu semuanya, di siang hari yang cukup hangat ini ya, masih semangat kan Bapak Ibu semuanya? Untuk lebih menambah semangat kita, minta izin, boleh tidak Bapak Ibu berdiri dulu semuanya? Boleh. Enggak Bu Pazi. Ya Bapak Ibu, agar lebih bersemangat, bagaimana kalau kita tersenyum dulu Bapak Ibu selama 30 detik. Papilan bisa dibantu pakai timer, boleh nggak? 30 detik. Bapak Ibu silakan berhadap-hadapan dulu dengan temannya. Bu Geli sama Bu Devi mungkin. Bu Devi sendiri. Sama Bu Devi sendiri. Udah Papilan? Ya. Baik Bapak Ibu, silakan dipandang teman pasangan. Silakan tersenyum Bapak Ibu. Tersenyum, iya tersenyum. Tersenyum Bapak Ibu. Iya, selama 30 detik ya Papilan. Tersenyum Bapak Ibu. Silakan. Ternyata luar biasa ya Bapak Ibu, di luar ekspektasi. Kita hanya diminta tersenyum, tapi Bapak Ibu malah tertawa semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah Papilan? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah lebih bersemangat kan ya? Ya. Baik. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut kepada isi dari diseminasinya, bagaimana kalau kita bikin kesepakatan forum dulu, biar sama-sama enak. Kita pun kan di kelas sama ya, dengan anak sering membuat yang namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, agar forum diskusinya atau diseminasinya ini berjalan dengan enak satu sama lain, monggo Bapak Ibu, kalau ada masukan mau seperti apa kegiatan kita di hari ini? Misalnya, sersan, serius tapi santai ya baik. Serius tapi iya, kata Bu Butet katanya di kelas juga sama. Hah? Serius tapi iya. Serius tapi santai. Apalagi Bapak Ibu? Yang kedua, menghargai teman bila berbicara. Yang kedua, menghargai teman. Ada lagi Bapak Ibu? Jangan ngobrol. Ada lagi? Penggunaan handphone, gimana penggunaan handphone? Boleh tidak? Boleh tidak? Mungkin kalau urgent bisa ya, disesuaikan ya. Handphone. Apalagi? Tipe ya. Tidak boleh masuk. Awalnya tuh Bu Suci. Tertib di ruangan mungkin ya. Iya, tertib di ruangan, tidak keluar masuk. Kalau makan minum gimana katanya? Boleh, tapi mungkin kalau mau ngomong ya ditelan dulu gitu ya. Enggak, gitu ya, ditelan dulu baru berbicara gitu ya. Diperbolehkan sambil ngemil. Kalau sambil ngomong saya ditinggalin tuh ya.
Cukup teman-teman? Cukup. Cukup ya, sepakat? Sepakat. Alhamdulillah, kalau sudah disepakati, mari kita lanjutkan kegiatannya. Tadi ya, boleh saya bacakan kembali ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Untuk kesepakatan forum kita yang pertama adalah serius tapi santai. Santai dalam kegiatannya, tapi untuk isiannya mungkin bisa diseriuskan atau bisa kita terapkan dalam kegiatan di sekolah nanti. Yang kedua adalah sikap saling menghargai teman. Bisa mungkin ketika ada yang berbicara, yang lain bisa mendengarkan. Yang ketiga, jangan ngobrol, katanya Bapak Ibu. Yang keempat, penggunaan handphone sesuai kebutuhan. Ya, kalau ada telepon atau apa mendesak, silakan digunakan. Yang kelima, tertib di ruangan. Salah satunya tidak keluar masuk ketika kegiatan diskusi ini. Dan yang keenam, diperbolehkan sambil ngemil. Gitu. Sepakat ya teman-teman semuanya ya. Baik, kita lanjut kepada kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif atau berbagi sharing ilmu apa yang sudah saya dapatkan pada kegiatan guru penggerak ini sampai dengan modul 1.4. Bapak Ibu ya, modul 1.4 ini adalah modul yang paling luar biasa menurut saya. Jika mungkin di sini ada teman-teman calon guru penggerak di angkatan 11, selamat datang ya. Yang saya rasakan adalah ketika modul 1.1, modul 1.2, 1.3 itu masih bisa diikuti dengan ritme yang agak pelan. Tapi di 1.4 ini luar biasa Bapak Ibu ya, gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan budaya positif di sekolah, kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Lalu, apa sih budaya positif itu sendiri? Budaya positif ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Artinya segala sesuatunya adalah balik lagi kepada murid-murid kita, kepada siswa-siswa kita. Ya, yang berpihak pada murid agar murid itu sendiri dapat berkembang. Apanya yang berkembang? Kepribadiannya menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu yang kita rasakan sekarang adalah kalau kita melihat anak sebagai pribadi yang kritis. Saya rasa apalagi untuk era sekarang, anak-anak kita tuh sangat kritis Bapak Ibu. Saya yakin sekali. Apapun hal yang kita lakukan di kelas, di luar kelas, mereka tuh banyak mengomentari. Itu pertanda bahwa anak kita tuh sudah berpikir kritis. Dan yang menjadi PR kita atau kerja keras kita adalah mungkin di bagian penuh hormat dan bertanggung jawab. Gitu ya. Mungkin mudah-mudahan tidak ada di anak kita. Tapi seperti berita-berita di televisi kan banyak ada anak yang diingatkan sholat oleh gurunya malah melawan, sampai gurunya malah dilaporkan ke kepolisian. Itu kan berarti bagian sisi penuh hormatnya yang masih perlu digali lagi atau perlu kita kerja keras lagi untuk bisa tumbuh di dalam diri anak-anak kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, berkaitan dengan budaya positif, dalam mewujudkan budaya positif itu sendiri dapat dijalankan dengan konsep-konsep berikut ini. Ada 6 konsep Bapak Ibu semuanya. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas Bapak Ibu semuanya satu persatu. Saya yakin sekali di sini Bapak Ibu semua sebenarnya sudah mewujudkan yang namanya budaya positif itu sendiri. Yang pertama tentu saja dimulai dengan disiplin positif. Disiplin positif itu dapat dianggap sebagai cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau murid tentang bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah suatu sifat positif manusia yang ingin dicapai atau ingin dituju. Sehingga kita yakin, kita percaya bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sesuatu yang harus dikembangkan di dalam diri anak-anak kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat nih, penerapan budaya positif atau budaya disiplin positif yang ada di sekolah kita. Ini hanya salah satunya.
Ini hanya salah satunya Bapak Ibu, karena saya yakin dan percaya di sekolah kita ini sebenarnya sudah banyak hal-hal atau budaya-budaya yang mengarah kepada budaya disiplin positif. Di gambar yang pertama ini adalah anak-anak kita yang sedang melaksanakan kegiatan Jumat Bersih. Jumat Bersih merupakan bagian dari budaya disiplin positif yang ada di SMK Negeri 1 Cilengsi. Kemudian kegiatan senam bersama yang biasanya dilakukan pada kegiatan Jumat Sehat ataupun apel pagi. Apel pagi di sekolah kita adalah bagian dari disiplin positif. Lalu berikutnya ada saya sendiri ya, karena saya orangnya pengen eksis ya Bapak Ibu ya, gitu biar kelihatan. Itu adalah salah satu budaya disiplin positif juga di sini. Datang tepat waktu, juga 5S yang pada saat Pak Arif CGP Angkatan 7 itu ditambah menjadi 7S ya Pak Arif ya. Tidak hanya salam, sapa, senyum, sopan santun, tapi juga ada apa Pak Arif bilang gitu? Stop engine dan salim. Gitu ya, karena tidak hanya tersenyum sama guru, tapi juga sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia membudayakan salim. Ini juga yang mungkin ya mengalami pergeseran makna. Ketika kita kecil dulu, salim itu benar-benar contohan kan, begini. Tapi yang kita lihat saat ini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke jidat, gitu ya. Yang ini PR juga berarti Bapak Ibu ya, berarti Pak Arif itu dalam prakarsa perubahannya menambahkan S yang ke-7 itu agar kembali lagi pada kodratnya, bahwa salim itu seperti apa, gitu ya. Mungkin kita bisa melihat contoh anak-anak di pesantren. Anak-anak di pesantren itu kan kalau cium tangan sampai dipegang tangan gurunya, tangan ininya ulama-ulamanya, benar-benar dicium tangan, itu saling yang sesungguhnya memang ya dalam budaya positif yang ada di bukan hanya di sekolah sebenarnya, tapi itu adalah bagian budaya positif yang ada di negara kita, di negara Indonesia. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada lagi budaya positif atau disiplin positif yang sudah terlaksana di sekolah kita? Contoh lainnya, ya Bu Gendis, Jumat Duha, ya lupa tidak termasukkan. Terus apa lagi ya kira-kira ya? Sekolah Masagi itu adalah bagian dari budaya disiplin positif yang ada di sini ya. Betul ya Bu Butet ya? Iya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Adiwiyata, seperti tidak boleh lagi ada penggunaan sedotan ya, atau anak-anak disarankan untuk membawa tumbler sendiri. Itu adalah bagian dari budaya disiplin positif yang sudah ada di sekolah kita, yang mungkin kedepannya perlu kita tingkatkan kembali agar lebih tertanam di dalam diri anak kita, gitu ya. Nanti itu berkaitan mungkin dengan motivasi peserta didiknya nanti ya. Betul Bapak Ibu. Nah, ini tadi berkaitan dengan yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi itu kan sesuatu yang seharusnya muncul dari dalam diri seseorang. Tapi motivasi juga bisa saja lahir atau muncul dari luar, ya, karena dia melihat, dia mendengar, ataupun dia merasakan. Dalam motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kalau kita kaitkan Bapak Ibu dengan anak-anak di sekolah, ketika anak ada di posisi motivasi ini, berarti anak itu belum muncul motivasi intrinsiknya, atau belum muncul dari dalam dirinya kesadaran untuk melaksanakan tata tertib. Dia datang tepat waktu, dia mengerjakan tugas hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, supaya tidak dihukum. Mau ngerjain tugasnya Bu Nisa tepat waktu daripada saya diomelin. Itu anak masih ada di posisi ini. Motivasinya belum motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan hal tersebut itu supaya dipuji. Misal ada anak di dalam kelas, kita ambil contoh saja ya, karena di sini adanya Spati ya. Spati di dalam kelas mengerjakan tugas tepat waktu, mau membantu guru di dalam kelas hanya supaya dikenal oleh gurunya. Itu balik lagi, belum ada kesadaran, dia cuma pengen dipuji. Belum tentu ketika ada gurunya dia berlaku baik. Ya, berarti posisinya
baru sampai di posisi yang B untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang berikutnya, dan punten Bapak Ibu, di bagian A dan B ini justru ini yang harus kita hindari. Sebaiknya anak-anak itu ada di posisi motivasi yang C untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentu saja berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika anak-anak sudah ada di posisi yang C tadi motivasinya, itu bukan eksplisit lagi, tapi sudah tumbuh di dalam dirinya. Ada atau tidak Bapak Ibu guru BDS di depan tetap akan mematikan motor dan mendorong motornya. Ada atau tidak Bapak Ibu guru di depan tetap datang tepat waktu. Berarti ketika kita sudah sampai kepada tahap itu, maka anak-anak itu sudah ada di posisi yang paling bagus. Motivasi itu sudah ada di dalam dirinya. Nah, itu adalah PR kita semua Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya anak itu ada di tahap yang ketiga. Dia melaksanakan itu sebagai keyakinan, karena itu adalah nilai baik, nilai kebajikan yang harus kita laksanakan. Itu adalah tugas kita semua Bapak Ibu. Ya, kita lanjut dulu mungkin ya Bapak Ibu ya, sebelum ada pertanyaan. Agak ngos-ngosan saya Bapak Ibu ya. Iya, karena mungkin saya kurang olahraga ya Bapak Ibu, jadi baru ngomong segini aja udah ngos-ngosan. Ya bisa ya Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Sekarang ke konsep yang ketiga, berkaitan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua di dalam kelas pasti sering membuat yang namanya kesepakatan kelas. Pasti pernah yang membuat yang namanya kontrak belajar. Nah, tapi selain kesepakatan kelas, selain kontrak belajar tadi, kita juga mengenal yang namanya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang merupakan kesepakatan. Ya, kalau keyakinan kelas itu sifatnya dua arah Bapak Ibu. Tidak hanya berasal dari gurunya, tidak hanya berasal dari anaknya, tetapi kesepakatan di antara keduanya. Baru itu dinamakan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Baik Bapak Ibu, sebagai contoh, saya pernah melaksanakan keyakinan kelas. Kenapa Bu Nisa waktu itu melaksanakan keyakinan kelas? Sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari aksi nyata saya. Saya pernah menerapkannya di kelas 11 TOI 1 ya, di mana anak-anak itu menginginkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, ini mungkin sedikit perbedaannya antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berisikan nilai-nilai universal Bapak Ibu, hanya kata-kata aman, nyaman, menyenangkan. Baru tuh diruntut lagi, mau amannya yang seperti apa, mau nyamannya yang seperti apa, mau menyenangkannya yang seperti apa. Pada saat saya melakukan keyakinan kelas bersama kelas 11 teori 1 tadi, ditemukan pada tabel itu yang kita harapkan adalah tampak seperti, yaitu mereka menginginkan selalu izin ketika ingin meminjam barang teman, karena hal ini katanya latar belakangnya itu kalau di kelas, Bu, pulpen teh suka pindah tempat padahal dia nggak punya kaki. Tip X teh pindah tempat, Bu, nggak tahu-tahunya udah ada di sini, udah ada di situ, tapi nggak ada bilang ke saya gitu. Makanya mereka menginginkan kelas setelah adanya keyakinan kelas itu, ketika mau minjem barang temennya itu selalu izin. Meminta izin kepada guru ketika harus meninggalkan kelas, seperti dipanggil wali kelasnya ataupun ingin izin ke toilet. Mengembalikan barang yang dipinjam. Nah, ini katanya di kelas mereka tuh sering minjem Bu pulpen, nggak balik-balik lagi Bu sampai pulpennya habis gitu ya, jadi hak milik gitu, bilangnya minjem tapi jadi hak milik. Lalu saling menghargai sesama teman. Kenapa begitu? Katanya masih sering ledek-ledekan nama orang tua, masih sering ledek-ledekan pembulian, nyebutin sukunya gitu ya. Terus yang berikutnya mereka inginnya kelas yang menyenangkan itu adalah adanya canda tawa dan senda gurau dengan teman di kelas. Jadi nggak serius-serius banget gitu, nggak kaku-kaku banget di dalam kelasnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah salah satu hasil dari keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan bersama kelas 11 TOI 1
di mana kata-kata utamanya atau nilai-nilai kebajikan yang mereka harapkannya adalah menciptakan kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Di posisi nyaman, mereka tuh berharap setiap anggota kelas harus menciptakan kenyamanan di dalam kelas, mulai dari kebersihan dan kesiapan dalam pembelajaran. Yang kedua, aman. Setiap anggota kelas harus bisa menjaga keamanan satu sama lain. Dan yang ketiga, menyenangkan. Setiap anggota kelas harus saling menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Bapak Ibu, mungkin tadi sekilas ya di bagian konsep-konsep budaya positif, kita sudah melihat yang namanya atau menyinggung yang namanya segitiga restitusi. Nah, untuk bisa kita sampai kepada segitiga restitusi itu, diawali dengan membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Karena pada salah satu langkah segitiga restitusi itu ada menanyakan keyakinan. Bagaimana kita bisa menanyakan keyakinan kalau kita sendiri bersama anak-anak belum membuat yang namanya keyakinan kelas, gitu ya. Bapak Ibu, mungkin kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Mungkin tidak sedikit ya Bapak Ibu, seringkali kita di sekolah ini menemukan anak-anak yang melanggar peraturan, yang tidak sesuai dengan aturan, yang melawan sama gurunya, yang misalnya tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Dan ternyata Bapak Ibu, menurut teori kebutuhan dasar manusia, ketika kita menemukan siswa yang melakukan pelanggaran ataupun perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, itu semua sebenarnya terjadi karena mereka telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Makanya terciptalah tadi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Nah, dalam motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan 3, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri berdasarkan yang mereka percaya. Ini tadi sebenarnya sudah di awal ya Bapak Ibu. Kita lanjut aja ke posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5 Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi penghukum, kita lihat sekarang nih, bagaimana posisi kita sebagai seorang guru, posisi kontrolnya. Posisi kontrol sebagai seorang penghukum ada pada kondisi di mana guru tidak mau tahu alasan anak melakukan pelanggaran. Yang dia tahu ketika anak itu salah, dia harus dihukum. Bahkan hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Contoh misalnya, anak itu tidak mengerjakan tugas tepat waktu, tapi hukumannya disuruh lari keliling lapangan 12 putaran. Apakah sesuai Bapak Ibu dengan kesalahan yang mereka lakukan? Mungkin Bapak Ibu, ini juga masih sering terjadi pada diri saya, terutama terjadi pada diri saya di masa lalu, di mana saya nggak mau tahu. Ya udah, kalau lu nggak ngerjain tugas berarti lu salah, berarti lu harus dihukum, terserah gue mau ngapain. Itu ada pada posisi diri penghukum. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita bukan lagi sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kira-kira gimana kalau pembuat rasa bersalah? Kita punya anak nih di dalam kelas misalnya ya. Tuh kan, kamu kenapa sih nakal? Kalau kamu nakal kayak gitu tuh ibu yang dipanggil sama kepala sekolah, ibu yang ditegur. Emang kamu gak kasihan sama ibu? Sering nggak Bapak Ibu kita ada di posisi itu? Sering ya. Padahal kita tidak maksud apa-apa gitu. Mungkin itu adalah cara kita supaya mengingatkan anak sebenarnya. Tapi ternyata itu sebaiknya tidak dilakukan Bapak Ibu. Ya, itu ada di pembuat rasa bersalah itu nggak akan muncul apapun namanya ya. Motivasi intrinsiknya itu nggak akan muncul. Cuman karena kasihan sama ibunya. Tapi belum tentu dia menyadari akan kesalahannya. Belum tentu dia punya pemikiran untuk memperbaiki kesalahannya. Gitu. Posisi teman. Posisi teman memang baik ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita memposisikan teman dan kita dianggap sudah tidak asik lagi sama anak, dia akan pergi meninggalkan kita.
dan dia belum tentu akan tetap melakukan yang sesuai dengan peraturan gitu. Lalu berikutnya pemantau. Pemantau ini hanya sampai kepada kita memantau anak sejauh mana nih, udah sesuai berbuat yang sesuai dengan peraturan atau belum gitu ya. Dan posisi yang sebaiknya kita miliki ya, bukan, punten sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar. Dan saya pernah bilang sama Pak Arif bahwa pada modul ini saya merasa tertampar Pak Arif, karena ternyata saya tuh masih ada di sini, penghukum Bapak Ibu. Ya, dikit-dikit anaknya dihukum. Kamu kenapa kesiangan? Bersihin WC. Penghukum bukan Bapak Ibu. Tanpa kita bertanya, anak itu kenapa bisa kesiangan? Apa penyebabnya? Ya, sebaiknya kita tuh ada di posisi manajer. Manajer kalau di perusahaan posisinya sebagai apa Bapak Ibu? Kontrol ya. Kontrol yang tidak hanya ada pada satu pihak, tapi kita bersama-sama mengontrol. Anak punya kontrol terhadap dirinya, guru juga punya kontrol terhadap dirinya. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran tadi, tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa dirugikan, kita sama-sama memperbaiki diri. Gitu. Karena bisa jadi Bapak Ibu, anak berbuat kesalahan itu bukan sepenuhnya salah mereka. Bisa jadi ada kesalahan yang memang berasal dari diri kita. Bu Nisa itu mah teori, memang. Bu Nisa kenyataannya nggak bisa begitu, apalagi di SMK ya Bapak Ibu ya. Yang kudu gitu dulu baru ngerti ya. Gitu memang Bapak Ibu, gitu. Makanya tadi kembali lagi ketika saya mempelajari modul ini, wow, masya Allah masih jauh sekali saya dari situ ya. Sangat tertampar sekali gitu saya dengan seperti itu. Apalagi nanti kita kalau bertemu dengan segitiga restitusinya Bapak Ibu, itu jauh lebih apa ya namanya ya, ini lagi. Nah tadi ya Bapak Ibu ya, setelah kita mengenali posisi kontrol kita ya, maka dalam menyelesaikan masalah itu adalah sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah suatu metode penyelesaian masalah di mana sebisa mungkin hukuman itu tidak pernah digunakan. Kalaupun ada hal-hal yang harus dilakukan oleh siswa tersebut, itu posisinya adalah untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Gitu, bukan dengan kita, ya udah kamu salah, pokoknya mulai besok kamu nggak bisa masuk lagi ke sekolah ini sampai kamu begini itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini mungkin yang apa ya namanya ya, perlu saya juga masih banyak belajar ya. Kadang kita masih suka lupa, anak di lapangan bikin salah diomelin jadinya kene gitu. Tapi dalam segitiga restitusi tidak seperti itu Bapak Ibu. Dipanggil anaknya. Mungkin kalau kita masih pakai cara-cara militer orang tua zaman dulu ya, budaknya di alam, memang benar. Dalam segitiga restitusi mah kasarnya itu anaknya di alam sama kita ya. Ketika anak berbuat kesalahan, misal di dalam pembelajaran kita menemukan siswa yang makan, kita lagi ngejelasin nih ya, bukan lagi pasti santai, si anaknya nyuri-nyuri makan, mengikuti ego, emosi mah pengen mana di situ juga, kamu nah. Tapi sebagai guru yang baik ya, setelah selesai pembelajaran, mungkin pada saat itu kita mengingatkan, selesai pembelajaran kita panggil anaknya, kita berikan, kita menstabilkan dulu identitasnya ya, kita tanya kabar dulu, tidak langsung Bapak Ibu. Mungkin kita nih ketika anak terlambat, kamu kenapa telat dulu? Pasti itu yang pertama kali kita tanyakan. Tidak sebenarnya Bapak Ibu, kita stabilkan dulu identitasnya ya. Atau bisa kalau lagi marah mah mana bisa kayak gitu, itu ada nanti teorinya Bapak Ibu, saya juga belum mempelajarinya kalau itu. Jadi gimana caranya supaya ketika kita ambek nih nggak langsung emosi yang keluar gitu, tetap mikirnya ke segitiga restitusi. Kita tanya kabarnya dulu anaknya, misalnya Sepati nih makan di dalam kelas saat pembelajaran, dipanggil Sepatinya, ditanya dulu apa kabar nak gitu. Alhamdulillah Bu, baik. Terus setelah itu baru kita memvalidasi, terus kita juga memberikan penguatan. Misalnya kita nanya, kenapa kamu makan di dalam kelas nak? Iya Bu, soalnya saya lapar. Oh iya, Bu Nisa juga kalau lapar pasti makan, itu manusiawi.
Tapi kalau lagi marah bisa nggak kayak gitu Bapak Ibu sebenarnya? Ya, bisa. Nanti kita pelajari lagi ya, nanti kita sharing lagi kalau sudah dapat ilmunya, gimana caranya supaya ambek ya. Sebenarnya ini juga yang dikatakan oleh PP saya, apalagi kalau guru SMK Bu Nisa, luar biasa sekali. Mungkin kalau untuk anak SD ini agak lebih mudah menerapkan segitiga restitusi, tapi untuk anak SMK apalagi yang mayoritasnya laki-laki memang itu adalah tantangan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi bukan berarti kita tidak bisa, tapi mungkin effort kita akan lebih untuk menuju ke sana gitu ya. Setelah itu kita tanyakan kepada anak tersebut, baru tuh, oh iya itu manusiawi ya nak, kalau ibu lapar ibu juga pasti akan makan. Tapi kalau guru lagi menjelaskan terus kamu makan, kira-kira itu salah atau tidak ya nak? Anak kan akan berpikir, itu salah apa enggak? Oh kalau belum pernah restitusi mah mana ada, saya juga ada di pikiran begitu ya. Kamu makan di dalam kelas, kamu punya pikiran nggak sih? Guru lagi ngejelasin kamu malah makan, pasti akan seperti itu. Saya ya Bapak Ibu, saya ini mah contohnya. Tapi ketika sudah mengenal segitiga restitusi, oh jangan begitu. Kita harus tanya ke anak, divalidasi. Itu perbuatan salah atau bukan, kenapa dia melakukan hal tersebut, sampai kita kepada tahap menanyakan keyakinan. Ini fungsinya kita punya keyakinan kelas. Nah, ketika kamu makan di dalam kelas pada saat pelajaran, bertentangan tidak dengan keyakinan kelas kita? Oh, bertentangan Bu. Bertentangannya dalam hal apa? Tidak menghargai orang lain Bu. Saya tidak menghargai guru ketika guru sedang menjelaskan. Ya. Lalu pada saat di sini nih kita bisa menanyakan kepada anak. Ya, sekali lagi bukan dengan memberi hukuman, tapi kita bertanya kepada anak ketika anak sudah menyadari itu sebagai sebuah kesalahan, kira-kira menurut kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu apa yang bisa kamu lakukan? Jadi solusi itu tidak datang dari kita sebagai seorang guru, tapi dia yang berpikir akan seperti apa, gitu ya. Oh, anak akan berpikir, oh iya Bu, saya tadi pelajaran papilan malah makan, saya akan minta maaf Bu ke papilan supaya dan saya berjanji tidak akan mengulangi itu lagi. Saya juga Bu akan menyampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama seperti saya. Jadi dia secara sadar dia akan merubah sikapnya. Bukan kita yang nyuruh, gak yang kita, udah kamu sana minta maaf sama papilan. Kamu gimana sih pelajaran papilan malah makan? Gitu kan? Tapi pada segitiga restitusi kita itu memperbaiki kesalahan anak atas dasar kesadaran dirinya dan mengembalikan anak ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih baik. Lalu bagaimana ketika sudah melakukan segitiga restitusi, anaknya mengulangi kesalahan yang sama, balik lagi ke segitiga restitusinya, diulangi lagi terus begitu Bapak Ibu ya. Pegel memang, ya pegel, tapi memang seperti itu seharusnya gitu ya. Dan gini ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu tahu karakter saya di sekolah ini gitu ya, orang yang mudah tersulut emosi apalagi sama siswa. Terakhir pramuka kemarin, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, karena perlu Bapak Ibu ketahui pas lagi pramuka itu anak-anak TM pada keluar dari jendela Bapak Ibu. Ya itu kalau saya zaman dulu pengennya marah, tapi alhamdulillah saya dikasih ingat sama malaikat tuh segitiga restitusi nih Sa. Nah, saya kumpulkan anak-anaknya, saya terapkan ini Bapak Ibu. Anak-anak ada yang nggak begini, ya udah Bu, saya di push up aja. Ibu Nisa nggak mau begitu. Bu Nisa di sini bukan sebagai penghukum. Kamu telat, apa kaitannya dengan push up? Coba Ibu mau kalian berpikir, untuk memperbaiki kesalahan yang tadi kamu harus gimana? Nah, adalah akhirnya anak yang nyeletuk, ya Bu, saya nggak akan terlambat lagi untuk kegiatan pramuka atau kegiatan apapun Bu. Berarti saya harus bisa mengatur waktu. Lalu mereka, iya Bu, kita udah ngerti Bu, jendela itu bukan tempat keluar masuk Bu, harusnya kita lewat pintu. Gitu. Jadi mereka menyadari salahnya di mana, mereka harus memperbaikinya seperti apa. Gitu. Saya tidak mengajar Bapak Ibu di TM. Akhirnya hari kemarin saya mengawas di kelas anak-anak yang salah banyaknya yang saya kumpulkan ketika pramuka itu. Tapi mereka jadinya bisa, padahal kan saya nggak ngajar. Gitu. Itu yang saya rasakan manfaat dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Memang kuncinya satu Bapak Ibu, SAK BADAR, sabar gitu ya. Yang mungkin kadang banyak faktor ya.
Mungkin banyak faktor Bapak Ibu. Emang kalau kita misalnya lagi kurang tidur, apalagi ibu-ibu lagi PMS ya, lagi mikirin anaknya yang sakit, mikirin cicilan ya, mikirin akhir bulan, ya mikirin tanggal sampai 31 di hari Sabtu, berarti masih jauh ke tanggal satunya. Itu memang kadang mempengaruhi kita psikologis kita ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini akan mampu untuk menerapkan segitiga restitusi. Apalagi Bapak Ibu di sini semuanya saya yakin secara kontrol emosi jauh lebih baik daripada saya. Gitu ya. Saya yang begini aja merasa tertampar Bapak Ibu ketika ketemu ini gitu ya. Tapi kalau saya mah yakin Bapak dan Ibu semua yang ada di sini jauh lebih baik daripada saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau misalnya gimana Bu Nisa, anaknya balik deui, ya balik lagi ke segitiga restitusinya, diulangi lagi segitiga restitusinya. Begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah Bapak Ibu, tadi sekilas tentang penerapan budaya positif gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini saya juga ingin menyampaikan implementasi saya ya tentang mewujudkan budaya positif di sekolah yang berkaitan dengan rencana atau prakarsa perubahan saya yang mungkin di sebelumnya pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa saya itu pengen bikin komunitas yang namanya komunitas pelajar peduli lingkungan. Tujuannya ini adalah ini merupakan langkah awal ya bagi saya untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah ini. Ya saya yakin dan percaya anak-anak di sini sebenarnya sudah punya kesadaran terhadap lingkungan, hanya mungkin perlu lebih banyak diingatkan lagi. Nah, berkaitan dengan pembuatan komunitas tadi, dalam implementasinya saya sudah melakukan sosialisasi dan rencana untuk pembuatan komunitas tersebut bersama para siswa. Jadi hanya tinggal eksekusinya saja Bapak Ibu. Dan saya mohon doa dan dukungannya dari Bapak Ibu semua, apalagi sebagian besar di sini adalah wali kelas. Jadi nanti bisa lah gitu ya menggerakkan anaknya dari kelas untuk mengikuti komunitas ini Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan untuk kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu, karena waktunya masih lumayan banyak, ada sekitar 20 menit lagi. Mangga Bapak Ibu, mangga Bu Gendis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dari ibu gitu ya mengatasi suatu permasalahan yang sekiranya belum pernah ibu mengatasi mungkin yang permasalahannya yang krusial seperti itu, bagaimana strategi itu dalam mengatasi. Nah, terima kasih Bu Gendis atas pertanyaannya. Bagaimana kita mengatasi permasalahan yang krusial yang belum pernah kita kita belum pernah menghadapi masalah itu sebelumnya, tapi kemudian kita menemukan permasalahan itu di dalam diri siswa misalnya gitu ya. Balik lagi Bapak Ibu, yang akan kita gunakan adalah segitiga restitusinya tadi. Kita stabilkan dulu identitas anaknya, kita validasi kesalahannya, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Tapi ketika memang permasalahannya itu tidak bisa diselesaikan hanya oleh saya seorang diri gitu ya, karena ini permasalahannya terlalu crowded misalnya ya, melibatkan banyak orang juga, maka kita juga sebagai orang yang ada di lingkungan sekolah gitu ya, pastikan ada alurnya. Ketika anak bermasalah, pertama itu kan bersama dengan wali kelasnya dulu, setelah bersama wali kelas karena kita SMK bersama kakomnya, terus lalu naik baru ke kesiswaan, dan ketika anak itu permasalahannya sudah ditemukan nih jalan keluarnya, baru kan kita bersama-sama dengan guru BK untuk melakukan konseling, ya, healing terhadap diri siswa gitu. Karena sejatinya guru BK itu sebenarnya bukan tempat untuk hukuman anak Bapak Ibu. Justru dia itu tempat kalau orang kena narkoba mah apa tuh namanya teh? Iya, tempat rehabnya sebenarnya itu Bapak Ibu. Gitu. Mungkin itu Bu Gendis atau teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi begini ya Bunda, kita ST ke belakang dulu gitu ya, ada saat masalah tua yang dulu, justru dengan tidak adanya seperti ini ya, kita tuh merasa lebih apa ya, lebih takut, lebih hormat ya. Nah, yang justru dengan adanya seperti
ini yang kita apa ya sebagai ngomong ya lebih memanjakan istilahnya ya anak-anak. Jadi anak-anak jadi kurang adab dan kurang hormat, beda lagi tadi disebutkan dengan yang pesantren. Apalagi kalau kita hubungkan dengan sekolah kita yang SMK. Nah, contohnya banyak keluhan-keluhan di dunia usaha itu karena ada dan etika anaknya di kita itu salah kurang. Misalkan hal PKS itu siaan, pulang mobil kadang tidak izin dan sebagainya. Untuk penerapan ke arah hal-hal yang positif ini kan diantaranya mungkin termasuk disiplin juga ya. Gimana tuh? Apakah kita harus bekerja sama dengan kampung semua jurusan untuk mensosialisasikan program ini atau bagaimana? Siap. Baik, hatur nuhun Bu En. Sebenarnya tidak ada yang salah Bapak Ibu. Dengan parenting zaman dulu, parenting zaman sekarang tuh nggak ada yang salah. Semuanya baik karena tujuannya juga tadi ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan. Cuman kita kembali lagi kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan itu kan untuk memberikan kemerdekaan kepada siswa dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin ketika Bu En kecil bisa dengan kekerasan, misalnya ya militer. Saya juga termasuk salah satu yang mendapatkan pendidikan semi militer Bapak Ibu gitu ya. Orang tua saya apalagi masalah waktu bermain itu sangat ketat sekali. Itu bisa diterapkan kepada kita. Kenapa? Karena zamannya kita, alamnya kita memang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Tapi kita lihat kodrat alam dan kodrat zaman siswa kita yang saat ini, di mana dia itu kalau dulu kan kita pengen nonton film aja kudu nyari CD. Kalau zaman sekarang kan enggak. Mereka itu dengan mudah mendapatkan akses informasi apapun. Lalu itu tanggung jawab siapa Bu? Dan kita harus seperti apa? Itu tanggung jawab kita bersama. Masalah etika dan adab berarti itu yang perlu kita lebih kencangkan lagi kepada anak. Itu kan yang case yang ditemukan sama Bu En itu kan di DUDI ya Bu En ya. Itu ada anak yang datangnya suka telat, tidak sopan misalnya sama manajemen di sana. Nah, mungkin langkah awalnya menurut persepsi saya itu bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi dulu. Tapi sosialisasinya tidak langsung banyak. Karena kalau banyak saya yakin itu nggak akan semuanya nempel. Tapi bisa dilakukan dengan perjurusan. Diberikan dulu nih kayak semacam apa ya? Mungkin kalau di klub kelamaan ya Bu En ya. Kayak penyamaan persepsi dulu nih antara bagaimana kamu bersikap di dunia usaha dengan antara kamu bersikap di sekolah itu seperti apa, di lingkungan keluarga seperti apa. Itu satu mungkin dari sisi kita di sekolahnya. Yang kedua, lingkungan keluarga. Harus ada komunikasi, memang ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita tuh mengenal anak hanya ketika mereka masuk umur 15 tahun ke sini. Dari umur 1 tahun sampai dengan 15 tahun, orang tuanya yang lebih tahu. Kita baru kenal mereka di umur 15 tahun. Maka yang paling penting adalah adanya komunikasi dengan orang tua. Gitu. Ada pelibatan orang tua dalam mendidik anak. Karena salah satu kebutuhan manusia itu adalah cinta dan kasih sayang. Gitu. Kalau itunya terpenuhi, saya yakin anak itu juga bisa bersikap cinta dan kasih sayang juga gitu. Tidak menghargai orang lain. Gitu. Itu sih kalau menurut saya Bu En kurang lebihnya. Mungkin teman-teman yang lain, mungkin memang kadang tidak semudah teori ya Bu En ya gitu. Dalam pelaksanaannya. Ya, apalagi anak-anak yang mayoritasnya laki-laki yang kita juga kan tidak tahu latar belakangnya, kan tidak sama semua. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita punya kolaborasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua, guru dengan siswa, maka nilai-nilai kebajikan itu pasti akan bisa tercapai gitu ya. Nggak ada yang salah Bu kalau kita bilang zaman sekarang mah begini, zaman dulu mah kayak gini. Nggak ada yang salah. Pendidikan zaman dulu bagus, pendidikan zaman sekarang juga bagus. Karena apa? Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tapi mungkin kita nih, apalagi seorang guru, tugasnya lebih berat Bapak Ibu. Karena kita ada di zaman dimana anak itu terlalu mudah mendapatkan informasi, kontrol kita juga. Kan zaman dulu mah mungkin ya belum ada tuh sosmed yang namanya malam waktunya tidur ya tidur. Anak zaman sekarang kan udah waktunya tidur kita nggak tahu di dalam kamarnya masih main HP atau enggak. Yang dia lihat filternya seperti apa kan kita juga nggak tahu. Gitu, mungkin itu yang jadi tugas kita jadi lebih berat gitu. Tapi saya yakin dan percaya pasti bisa, insya Allah, gitu ya. Nah itu kuncinya ya Bu En ya, kudu sabar. Gitu. Itu mungkin teman-teman yang lainnya. Ini tambahannya. Iya Bu Fadri.
menurut saya di rumah dan saya terapkan di rumah konsisten. Nah, ya betul, betul. Konsisten. Konsisten, betul Jadi, lagi. bagaimana konsistensi kita terhadap anak, mau itu anak sendiri atau anak didik, tentang peraturan yang kita buat, baik Betul, betul. peraturan yang tersirat ataupun tersurat, seperti itu. Jadi pada saat si anak itu kita tidak ada, dia akan merasa dirinya oke, ini tuh sesuatu yang harus dilaksanakan sama saya. Itu yang memang awalnya berat sekali, konsistensi kitanya. Iya, betul, 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 betul. Anaknya maksudnya kayak kitanya. Ini tuh misal contoh sederhana, kalau misalkan di rumah itu kan menerapkan ibadah sholat 5 waktu, gitu kan. Kalau kitanya nggak konsisten ngajakin, itu anak juga akan malas-malasan. Sama kayaknya kayak di sini. Kalau misalkan kayak Bu Nisa akan menerapkan disiplin positif seperti ini, pada saat penerapan ini hanya dilaksanakan oleh segelintir orang, beberapa guru, berarti tidak ada konsistensi di dalam satu sekolah itu dong. Kan harus bersinergi. Nah itu, Pada itu. saat polanya sama, secara otomatis di pikiran si anak itu akan terbentuk pola yang sama juga. Jadi kita memang awalnya akan capek, tapi kesini-sini akan enak sendiri. Anak cuma melihat kita, dia udah kayak udah punya sinyal sendiri. Oh oke, ada yang salah. Nah, saya inginnya seperti itu. Makanya sama, Bu Nisa bilang sekarang udah diturunin, saya udah lebih dulu. Turunin ya, jadi saya udah jarang banget sekarang. Untuk penerapan ini memang saya nggak tahu ilmunya, tapi memang sedang diterapkan, tapi sudah diterapkan di rumah. Jadi konsisten dan sabar itu kayaknya satu lagi kalau di sekolah kolaborasi. Iya betul, Karena kan betul Pak Haji. kolaborasinya hanya Dengan pasangan, ya. dengan pasangan dan orang-orang sekitar yang memang dekat dengan anak-anak, karena anak kita kan tidak ngomong sama kita berdua doang. Di sini kan banyak guru, banyak kepala, banyak ide, banyak juga nanti pola-pola yang akan mereka buat. Itu ya tadi perjurusan kan ada jurusan A stylenya seperti ini, jurusan B style mendidik anaknya seperti ini. Gimana caranya dari banyak jurusan itu dirangkum menjadi satu kesatuan. Berarti kan artinya sebenarnya ini adalah harus membutuhkan kolaborasi semua pihak. Tidak hanya kita gurunya, tapi sampai kepada pucuk pimpinan, komite, orang tua, wali kelas, guru dan siswa tersebut. Itu memang harus. Terima kasih Bu Fadli, hatur nuhun atas masukannya. Betul sekali ya Bapak Ibu. Dan memang itu yang saya rasakan juga ketika mendidik anak saya di rumah. Untuk mengajarkan satu huruf aja nih, ternyata kalau saya hanya konsisten, anak saya bisa. Tapi kalau udah ibunya kegiatannya banyak nih, lupa nih satu hari aja dia tidak belajar, kadang anak lupa lagi. Apa ya Bu, gitu kan? Ya betul Bapak Ibu, ternyata adalah konsistensi. Nomor satu sabar Bapak Ibu, nomor duanya konsistensinya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi. Karena kadang ya kita bukannya merasa lebih baik dari orang lain ya Bapak Ibu ya, kadang ada ketika kita meneguri si anak itu pakai lipstick, pakai make up, ada guru yang membiarkan, dan itu memang yang kadang membuat agak sulit dalam menerapkan budaya disiplin positif ini ya. Jadi nomor satu utamanya adalah kolaborasi. Mudah-mudahan ya Bu Butet. Kalau tadi kan Bu Panji konsisten ya. Kalau saya selalu berkata kepada anak, orang nggak lihat, guru nggak lihat, orang tua nggak lihat, Allah lihat. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau udah ngomongin akhirat mah udah keluar Bu. Saya dari kecil, kalau masih dosa, nggak lihat, bunda nggak lihat, ayah nggak lihat, jangan itu, Allah lihat. Berarti nomor satu mah penanaman nilai-nilai keagamannya. Kalau udah ngomongin akhirat mah udah kalah semuanya Bu Butet. Semua teori ini akan dikalahkan kalau udah ngomongin masalah agama, masalah ketuhanan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Baik, hatur nuhun Bu Butet. Yang lain Bapak Ibu? Angga Pak Arif, suhu saya ini Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nisa atas paparannya terkait dengan budaya positif. Dari mulai posisi kontrol kita sebagai guru gitu ya, sudah sangat jelas bahwasannya dari kelima yang disampaikan itu sebaiknya dihindari. Ya, keempatnya dihindari, yang berikutnya kita kedepankan. Bahkan hukuman hadiah pun dihindari, Iya. karena tidak
menanamkan motivasi intrinsik nantinya di peserta didik. Kemudian terkait dengan segitiga restitusi, ini perlu kita semarakan, perlu kita sosialisasikan agar nantinya bukan hanya guru yang di sini yang memahami. Ya, PR kita coba untuk menerapkan dan mensosialisasikan ke seluruh warga sekolah agar nantinya kita bisa satu suara dalam menyikapi permasalahan peserta didik. Itu PR kita. Yang kedua, dalam kondisi apapun segitiga restitusi pasti akan berbeda setiap orang dalam kepiawaian berbicara. Karena apa yang membuat beda pastinya jam terbang dalam berkomunikasi kepada peserta didik, dalam menstabilkan situasi, gitu ya, itu akan berbeda kepiawaian berbicaranya, menggali permasalahan kepada peserta didik itu akan berbeda. Tetapi kalau konsepnya sama, insya Allah juga akan sama juga hasilnya. Ya, tinggal bagaimana PR kita, ya, khususnya Bapak Ibu Guru CGP yang nanti juga akan di CGP, khususnya juga saya sebagai CGP yang sudah lebih duluan lolos, gitu ya. Ini PR juga, mudah-mudahan bisa berkolaborasi, mensemarakan, mensosialisasikan, serta menerapkan segitiga restitusi ini menjadi sebuah penanganan yang paham di sekolah ini. Itu aja, bisa kemana dari saya. Ya, hatur nuhun Pak Arif atas masukannya. Itu semua mungkin ya Bapak Ibu guru, harapan saya setelah di sini nih mungkin Bapak Ibu bisa jadi penular gitu ya kepada teman-teman yang lain tentang segitiga restitusi ini, sehingga kalau di zaman Kurtilas kita mendengar sekolah adalah rumah kedua yang ramah anak bagi siswa, kita bisa mewujudkan itu, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan kali ini, boleh saya minta umpan balik dari Bapak Ibu? Boleh. Ya. Langsung saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita pertama ambil dari peristiwa nih. Apa yang kira-kira Bapak Ibu rasakan ya? Apa yang terjadi dalam pembelajaran ini? Menurut Bapak Ibu, menurut Pak Pilan deh. Kalau menurut saya, Melisa, pembelajaran hari ini sebenarnya ini harus diterapkan dari kita dulu. Kita dulu yang harus menerapkan. Yang pertama adalah kita dulu. Kalau kita sebagai guru, kita kan sudah memilih profesi kita sebagai guru. Kalau kita sudah memilih profesi kita sebagai guru, otomatis kita harus menerapkan ini terlebih dahulu sebelum kita terapkan kepada siswa. Artinya apa? Berarti ini cerminan untuk Kita sendiri. memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita bisa menerapkannya kepada orang lain. Perasaannya bagaimana Pak Pilan mengikuti forum diskusi kali ini? Apa jengkel, apa ngantuk, apa antusias, apa senang, apa sedih? Lebih ke ternyata karena saya baru mengenal segitiga restitusi ini, terus juga hal-hal positif di sekolah. Karena saya juga bukan dari dunia pendidikan, jadi menurut saya ternyata banyak yang harus dipelajari. Jadi kita sebagai guru bukan hanya untuk menghukum siswa, Ya, tapi betul. bagaimana caranya kita tuh menanyakan terlebih dahulu tentang siswanya, terus juga kelakuan siswanya dan sebagainya, baru kita bisa menerapkan hal-hal yang tadi positif yang disampaikan oleh Bu Nisa. Ini itu aja, Bu Nisa. Hatur nuhun. Mak. Kalau saya melihat dari segitiga restitusi tadi, itu udah ada di buku psikologi pendidikan zaman sekolah dulu. Wah, Masya Allah. Luar biasa Bu Tete. Ini lebih seru lagi ini. Iya. Sebenarnya kan saya rangkan dari pure dari SPG ya, sekolah pendidikan guru. Wih. Jadi tahu tuh dari mana kita tuh karena itu bagaimana. Cuma kenapa di sini tuh cuma itu kayak egois. Nah itu mungkin iya gitu. Mungkin gini Bu Butet, bukan itu ya. Karena kan ketika kita SMK sama SD lah, atau Bu Butet pernah mengajar di TK dengan SMK, kan hawanya beda. Memang tidak sepenuhnya juga si ibu itu salah jadi penghukum aja. Tidak juga banyak faktor di belakang itu semua. Tapi mudah-mudahan setelah kita mengenal segitiga restitusi ini, mungkin zaman dari dulu sudah ada, tapi mungkin belum, iya gitu. Begini ya. Di segitiga
Mungkin setelah ini kita bisa lebih menerapkan lagi segitiga restitusi ketika kita menemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan terhadap siswa kita gitu ya. Sehingga tadi ya balik lagi, sekolah sebagai rumah kedua yang ramah anak itu bisa terwujud gitu ya. Terus kalau dua lagi Bapak Ibu, yang ketiga pembelajaran. Apa kira-kira yang kita dapatkan Bapak Ibu dari pembelajarannya? Sabar. Bahwa dalam menerapkan kedisiplinan itu butuh sabar, butuh konsisten, butuh kolaborasi. Jangan lupa juga mengingat akhiratnya kalau kata Bu Butet ya gitu. Pokoknya Tapi agak sedikit sulit kita. ya memang perubahan itu tidak bisa dilakukan semudah membalikkan telapak tangan gitu ya Bapak Ibu ya, tapi perlahan-lahan ibarat kata mah apa tuh istilahnya, batu aja kalau setiap hari kena air kan bisa legok kalau kata bahasa Sundanya mah. Gitu. Pelan-pelan batu yang keras aja kalau terus-menerus kan bisa ini, apalagi hati manusia gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, penerapan. Kira-kira setelah kegiatan forum ini apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk penerapannya? Nyoba di pelajaran baru. Semangat Bu Kadri, saya dukung Bu Kadri. Kan siswa baru kita istilahnya kayak bangun rumah baru. Iya itu. Kalau yang lama kan sudah tahu arah kita, jauh ini. Karena ada yang udah kayak yang udah lama. Kok Bu Butet jadi gila sekarang? Jadi berubah menjadi supermannya pelajaran baru, buat mulai yang baru. Kita menjadi ibu peri dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu guru hebat semuanya atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Bapak Ibu guru, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tidak di antara kalian yang bisa menyebutkan contoh peduli lingkungan di sekitar lingkungan sekolah? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Irzi. Contoh peduli lingkungan di sekolah itu ada membawa sampah pada tempatnya, Ya. di Indonesia, dan Ya. penghijauan atau penanaman di sekolah. Tuh, terima kasih Irzi, tepuk tangan dulu dong. Baik ya. Berarti Ibu rasa sebenarnya kalian itu sudah mempunyai pemahaman tentang kepedulian lingkungan, sudah memahami juga tentang contoh-contoh dari kepedulian lingkungan itu sendiri. Lalu selanjutnya, apa sih pentingnya kita membuat komunitas? Nah, di sini pentingnya kita untuk membuat komunitas itu sendiri adalah agar kita punya wadah ya untuk bisa mencegah bahkan menjaga lingkungan itu sendiri. Gitu ya, karena kalian semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang terpilih yang memang kita semua punya satu tujuan yang sama ya, punya satu visi yang sama untuk menjaga lingkungan di sekitar sekolah. Maka untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita buat atau kita tentukan pengurusnya nih, karena kan di antara kita semua memang sudah siap untuk membentuk komunitas ini.